Kalau kita ngomongin Garut, apa sih yang langsung kebayang? Pasti dodolnya. Atau mungkin keindahan alamnya kan? Tapi gimana kalau saya bilang kalau jantung sejarah Garut yang sesungguhnya itu berdetak di tempat lain? Di sebuah wilayah yang nyimpen kisah para raja, para wali, dan jari cikal bakal dari kabupaten itu sendiri. Untuk paham, kita harus jawab satu pertanyaan penting dulu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa pusat pemerintahan yang kita kenal sekarang ini bukanlah titik awal dari semua cerita? Buat jawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah tempat yang namanya Limbangan. Yap, inilah dia, Limbangan. Ini bukan cuma sekedar kecamatan biasa loh, bisa dibilang inilah rahim tempat Garut dilahirkan. Semuanya itu berawal dari sini, di pusat kerajaan dan salah satu titik terpenting penyebaran Islam di Tatar Sunda pada zamannya. Oke, dalam perjalanan kita kali ini, kita bakal ngungkap asal-usul Limbangan, kenalan sama tokoh utamanya, kita jelajahi juga lanskap spiritualnya yang kaya banget, terus kita cari tahu kenapa pusat kekuasaannya bisa pindah, dan terakhir, kita lihat gimana warisannya tetap hidup sampai sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, jantung sejarah Garut. Disinilah akar dari semua cerita yang akan kita bongkar, tertanam dalam dan kuat banget. Coba deh kita lihat garis waktu ini, biar dapat gambaran cepat. Ceritanya dimulai dari sebuah kerajaan kecil di bawah naungan Pajajaran di abad ke-15, lalu kelahiran tokoh sentralnya, sampai ada perubahan dramatis di era kolonial, dan perannya yang luar biasa sebagai pusat spiritual sampai hari ini. Nah, sekarang kita fokus ke tokoh yang jadi poros dari semua ini, Sunan Cipancar. Sosok yang perannya benar-benar fundamental dalam ngebentuk wajah Limbangan. Wah, yang bikin merinding dari sini tuh silsilahnya. Sunan Cipancar, atau nama aslinya Prabu Wijaya Kusuma, itu cucu langsung dari Prabu Siliwangi yang legendaris. Kebayangkan, seorang bangsawan berdarah biru, pendiri kerajaan, sekaligus ulama penyebar Islam yang jadi cikal bakal para pemimpin Garut. Beliau ini berhasil menyatukan wibawa kerajaan dengan karisma spiritual, kombinasi yang kuat banget pada masanya. Dan ini yang ngegambarin betapa uniknya makam beliau di Pasir Astana. Ini bukan makam biasa. Nisannya itu cuma tumpukan batu alam, dikelilingi pohon-pohon purba yang gede banget, dan struktur makamnya itu mirip punden berundak. Tahu kan struktur batu bertingkat dari zaman pra-Islam. Ini bukti adanya perpaduan budaya yang dalam dan harmonis banget. Tapi kisah Limbangan itu nggak cuma tentang satu orang. Coba kita lihat lebih luas lagi. Gimana Limbangan ini jadi semacam peta suci, jadi tujuan para peziarah dari berbagai penjuru. Sunan Cipancar itu nggak sendirian. Kompleks Pasir Astana ini pusar pemakaman buat para bangsawan Limbangan. Di sini kita bisa lihat nama-nama besar kayak Adipati Surya Kusuma sampai Prabu Anom Wijaya Kusuma. Ini jadi bukti kalau Pasir Astana itu semacam pusat berkumpulnya para leluhur penting yang membentuk sejarah kawasan ini. Dan jejak spiritualnya nggak berhenti di situ. Ada lagi Syekh Jafar Siddiq atau Sunan Haruman. Beliau ini punya jaringan ulama internasional, pernah belajar di Mekah bareng wali-wali besar lainnya. Kompleks makamnya di Gunung Haruman jadi bukti lain betapa kaya lanskap spiritual di sekitar Limbangan. Jadi poin utamanya gini, Limbangan ini tuh udah kayak galaksi spiritual. Di setiap sudutnya kita bisa nemuin makam-makam keramat. Ini nandain betapa vitalnya wilayah ini sebagai pusat sejarah dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kepadatan situs bersejarahnya benar-benar luar biasa. Terus kalau Limbangan sepenting itu, kenapa dia bisa kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan? Nah, mari kita beralih ke titik baliknya, momen yang mengubah segalanya. Ini dia pemicunya, kultur stelsel atau yang kita kenal sebagai sistem tanam paksa. Sebuah kebijakan kolonial Belanda yang dampaknya sangat luas dan jadi penyebab utama perubahan besar dalam sejarah administrasi Garut. Dan slide ini dengan jelas banget ngegambarin perubahan itu. Sebelum kebijakan ini, Limbangan itu pusatnya. Tapi karena sistem tanam paksa Belanda di sana gagal total, mereka akhirnya mutusin buat mindahin pusat administrasi. Dari situlah Garut Kota lahir dan peran politik Limbangan pun jadi meredup. Ini adalah momen yang seolah membelah identitas wilayah. Garut Kota jadi wajah masa depan, sementara Limbangan dikukuhkan jadi penjaga masa lalu. Tapi, akhir dari sebuah status politik itu bukan akhir dari segalanya. Justru, ini jadi awal dari sebuah transformasi yang besar. Mari kita lihat gimana warisan Limbangan terus hidup dengan cara yang berbeda. Inilah intinya. Ketika Limbangan kehilangan mahkota politiknya, ia justru mengenakan mahkota spiritual. Ia bertransformasi dari pusat pemerintahan menjadi pusat ziarah,
pusat pencarian berkah, dan jadi penjaga memori para leluhur yang gak akan pernah pudar. Buat Anda yang mungkin terinspirasi buat berkunjung, sejarah ini tuh masih sangat hidup. Waktu-waktu tertentu kayak bulan Rajab, biasanya jadi puncaknya kunjungan. Tentu saja yang paling penting adalah menjaga etika, kesopanan, dan menghormati adat setempat. Itu kunci buat dapetin pengalaman spiritual yang mendalam di sini. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Tradisi ziarah ke makam-makam di Limbangan itu bukan sekedar ritual, tapi ini adalah cara aktif masyarakat Sunda untuk merawat ingatan, menghormati leluhur, dan melestarikan identitas budaya mereka yang luhur. Jadi, inilah pemikiran akhirnya. Kisah Limbangan ini seperti cermin. Ini ngajarin kita kalau pusat sejarah sebuah tempat itu mungkin aja tersembunyi, terlupakan di balik kemegahan kota modern. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mengenali dan memahami Limbangan di daerah kita masing-masing?